Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa mawala. Hormati Bapak Uspi Burda, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita teruskan proses perkuliahan dalam topik yang berkaitan dengan sertifikasi halal, terutama menyangkut persoalan makanan, obat-obatan, dan komestik. Bagaikan tadi juga sudah didiskusikan lebih jauh antara pembakalah dengan pandanggap. Kami jelas memberikan apresiasi yang sangat tinggi akan hal seperti itu, karena memang satu hal yang menurut Bapak sangat luar biasa, presentasi yang sampaikan dan sekaligus juga ditanggapi, walaupun tidak banyak yang menanggapi, tapi Bapak yakin dan percaya akibat keterbatasan waktulah yang membuat tidak terakomodirnya keinginan semuanya untuk menanggapi. Saudara sekalian, bahwa memang dilihat dalam konsep Islam, ajaran Islam, sesuatu yang dikonsumsi apapun dianya, baik yang dimakan, dipakai, dan sebagainya, itu tidak bisa sebatas hanya dalam bentuk seruan-seruan semata bahwa ini garisannya halal, ini garisannya haram, begitu. Karena memang tidak semua umat Islam itu punya kemampuan untuk mendeteksi akan halal atau haramnya satu objek yang dikonsumsi. Apalagi akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, objek yang dikonsumsi itu tidak sesuatu yang kasat mata semata dan secara tradisional dikonsumsi, karena dia sudah hasil olahan, dan itu juga pelaku olahan itu juga sudah beragam, gitu, baik yang di pabrik maupun tidak, sehingga akhirnya perlu bentuk yang lebih terukur untuk kehalalan suatu objek tersebut. Dalam hal itulah pemerintah punya tanggung jawab, karena pemerintah lah yang punya sistem, punya alat, punya tenaga ahli, gitu. Nah, di dalam saat seperti itulah pemerintah Indonesia yang sangat menyadari bahwa penduduknya itu lebih kurang 90% adalah umat Islam, tentu perlu dilindungi sehingga tidak terjebak dalam hal yang dikonsumsi itu kategorinya adalah yang tidak halal atau haram. Nah, dalam posisi itulah perlu sebetulnya ada indikasi formal yang menunjukkan bahwa itu adalah hasil proses yang sudah disidik dan diselidiki sebetulnya oleh pemerintah sebagai penanggung jawab, bahwa memang objek tersebut terjaminlah kehalalannya. Nah, indikasi itulah yang disebut dengan sertifikat. Secara formal, sertifikat itu pengertiannya adalah dia merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Di MUI itu punya LPPOM atau yang disebut juga LPOM, yakni adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika. Dalam pelaksanaan ini sebetulnya sertifikasi itu dikeluarkan oleh lembaga formal yang disebut dengan BPJPH, yakni adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
yang lembaga ini di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Semuanya diatur melalui Undang-Undang 33 tahun 2014. Jadi sebetulnya yang mengeluarkan sertifikat itu adalah BPJPH, tetapi BPJPH bekerjasama sebetulnya dengan LPPOM MUI. LPPOM MUI inilah yang mencoba mengkaji, menyelidiki, menyidik apakah objek tersebut halal atau tidaknya. Setelah ada rekomendasi dan pernyataan hasil penelitian itu oleh LPPOM MUI, barulah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang di bawah Kementerian Agama itu mengeluarkan sertifikat halal tersebut. Ya, tujuannya jelaslah untuk bagaimana agar konsumen yang mayoritas umat Islam itu tentram batinnya, dan itu tentu juga sebetulnya membuat proses transaksi ekonomi itu berada pada ranah yang satu sama lain diuntungkan. Artinya apa? Produser sebetulnya dengan ada sertifikasi membuat ada rasa kepercayaan lah oleh si konsumen atau calon konsumen mengkonsumsi produksi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Sehingga kerugian yang kemungkinan terjadi kalau tidak ada sertifikat itu menjadi hilang. Si konsumen juga seperti itu, dengan adanya sertifikasi membuat ada keterjaminan, ada kenyamanan bahwa yang dia konsumsi itu memang halal. Sebagaimana Pak sampaikan tadi, perlu ada indikator yang terukur. Itulah yang dimaksud dengan sertifikasi. Dan dengan ada sertifikasi, nanti ada pelabelan kehalalan itu pada setiap kemasan produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan itu. Baik itu dalam bentuk makanan ataupun mau bentuk obat-obatan dan kosmetika. Saudara sekalian, dasar pemikirannya secara formal tentu adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang mana negara menjamin tiap penduduk untuk memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaannya. Labelisasi halal itu sebetulnya karena memenuhi tuntutan real objektif bahwa masyarakat Islam, masyarakat Indonesia itu mayoritas adalah umat Islam, kurang 90%. Dan keterjaminan persoalan mutu gizi pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 70 1996 itu merupakan upaya pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar rakyat Indonesia secara adil. Karena gizi saja tidak cukup, mutu saja tidak cukup, keamanannya juga perlu dipertimbangkan. Keamanan itulah bisa diinterpretasikan lebih jauh bahwa itu kaitannya dengan salah satunya dengan kehalalan itu. Jadi dengan ada sertifikasi ini, masyarakat Muslim di Indonesia mereka yakin dengan ada labelisasi sebagaimana Pak sampaikan tadi. Saudara sekalian, untuk mengkonsumsi dan memproduksi sesuatu yang halal itu merupakan satu standarisasi utama di dalam Islam. Karena banyak ayat secara eksplisit sebetulnya mengatur tentang hal yang seperti itu. Contohnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Al-Baqarah 173 ini innama haram alaikum innama hurrima alaikumul maitatah waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Dalam ayat lain juga diungkapkan hurimat alaikumul maitah waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi. Jadi banyak sekali ayat yang menyatakan seperti itu. Termasuk juga ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum. Hai orang yang beriman, konsumsilah
segala sesuatu yang baik-baik sebagaimana yang kami berikan rezeki kepadamu. Kalau di ayat yang tadi di atas, diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi dan segala sesuatu yang tidak disembelih atas nama Allah. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, konsumsilah apa saja yang ada di muka bumi ini sejauh itu halal dan baik. Baik itu dalam kategori tentu adalah gizi dan memenuhi standarisasi kesehatan. Kemudian juga didukung oleh satu kaidah al-aslu fil at'imah al-hallu. Pada dasarnya sesuatu yang dikonsumsi itu memang harus halal. Itu standarisasinya. Bagaimana sebetulnya menempatkan perlu adanya sertifikat atau labelisasi halal ini dalam satu produksi? Ya secara tereksplisit memang tidak ada ayat, tidak ada hadis yang memerintahkan begitu dan melarangnya juga seperti itu. Ini murni sebetulnya adalah hasil ijtihad. Ijtihad para ulama sebetulnya tidak hanya ulama Indonesia saja, banyak negara-negara yang mayoritas Islam atau negara Islam itu bikin legalisasi seperti itu. Jadi ijtihadnya itu sudah ijtihad dunia istilahnya. Walaupun masing-masing negara secara eksklusif, secara mandiri melakukan yang seperti itu. Karena memang tidak ada ketentuan nas yang melarang maupun yang mengharamkan untuk melakukan labelisasi tentang suatu produk yang dikeluarkan itu, dan itu murni ijtihad, tetapi karena mengandung kemaslahatan, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, betapa tidak hanya kemaslahatan itu untuk kepentingan si konsumen semata, tapi juga produser pun sebetulnya merasa ini sebuah kebutuhan. Sejauh kemaslahatan itu tidak tertuang di dalam nas, larangan maupun perintahnya itu di dalam usul fikih disebut dengan maslahah mursalah. Ya. Inilah sebetulnya yang menjadi dasar bahwa labelisasi dan sertifikasi halal terhadap makanan-makanan, obat-obatan dan komestika itu menjadi satu yang sangat ditekankan di dalam Islam berdasarkan dalil hukum maslahah mursalah. Kalau di dalam peraturan perundangan, dasar hukum sertifikasi itu ya LPPOM UMUI sendiri yang didirikan tahun 89. Yang sebagaimana Pak sampaikan tadi, kerjaannya adalah memeriksa dan nanti merekomendasikan hal itu kepada BPJPH. Kemudian keputusan Menteri Agama nomor 518 maupun 519 yang memperkuat sebetulnya sertifikasi tersebut agar MUI melakukan pemeriksaan atau audit dan sekaligus menetapkan fatwa ini halal, ini tidak halal, itu keluarnya oleh MUI. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 33 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 31 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 2021 tentang jaminan tersebut. Kriteria makanan dan obat-obatan yang halal dan haram itu jelaslah secara prinsip sebetulnya pemaknaan tuntutan mengkonsumsi halal itu ya halal zatnya. Artinya secara syariat Islam tidak melarang untuk mengkonsumsinya. Yang mana dilarang seperti hurimat alaikumul maitah tadi contohnya. Dan masuk juga wa ma uhilla li ghairi billah. Yang disembelih bukan atas nama Allah pun itu sebetulnya adalah tidak halal. Berarti sejauh disembelih atas nama Allah dan memang jenis binatangnya itu memang kategori terhadap sesuatu yang halal, nah itulah kehalalan zatnya itu dimaksudkan. Termasuk juga kehalalan itu tidak dalam bentuk bukan berasal dari babi, baik itu lemak babi maupun apapun yang terbuat dari babi.
tidak dari bangkai, baik sebetulnya dari binatang sembelihannya itu, binatang itu halal tapi tidak disembelih atas nama Allah, atau matinya sebetulnya tidak normal sehingga jadi bangkai, dan dari bangkai itu akhirnya diolah, ya sama saja itu termasuk yang tidak halal. Kemudian kriteria haram itu ya sebaliknya, haram zatnya gitu. Kemudian karena faktor lain yang membuat keharaman itu terjadi. Nah, seperti yang Pak sampaikan tadi, ya, karena prosesnya, cara memperolehnya tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis, maka dia menjadi sesuatu yang tidak halal dan atau haram. Kemudian sekalian, sekarang juga sudah ada berkembang ya satu teknik penyembelihan ternak akibat dari tingkat konsumsi yang sangat tinggi, tingkat rutinitas mengkonsumsinya tinggi, kemudian juga sudah didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa penyembelihan hewan yang biasa dilakukan secara tradisional itu telah dilakukan melalui proses apa yang disebut dengan stunning sebetulnya, bahwa prosesnya itu sudah memakai cara mekanik, ya. Sehingga ditanya ke MUI bagaimana sebetulnya ketentuan kalau sembelihan itu secara stunning itu. Stunning itu bahasa Inggris pengertiannya adalah yang menakjubkan. Jadi memang cara yang dilakukan itu satu proses yang tidak lazim standarisasinya. Gitu. Untuk itu bagaimana? Nah, MUI membolehkan tapi ada persyaratan. Memang kalau dilihat dari prosesnya, binatang yang mau disembelih secara mekanik itu harus dipingsankan dulu dengan listrik. Nah, setelah dipingsankan baru dipotong, ya, secara memakai alat yang tajam. Tetapi pingsan tidak membuat kalau seandainya tidak jadi dipotong, dia kembali normal hidupnya. Gitu. Itu yang penting. Ya. Artinya memang soal mempingsankan objek atau binatang ternak itu hanya dalam rangka untuk memudahkan proses lebih jauh. Sedangkan posisi darahnya setelah dilakukan sembelihan itu tetap mengalir sedemikian rupa. Ada orang yang menilai sebetulnya bahwa cara stunning itu membuat darahnya berserakan di daging dan sebagainya, sehingga membuat turut dikonsumsi darah itu akhirnya saat setelah diolah gitu. Tapi di dalam persyaratan yang dikemukakan oleh MUI dan itu dinyatakan terjamin dengan cara seperti itu, makanya sah dan boleh saja, ya, bahwa stunning sejauh itu memang membuat proses setelah sembelihan terjadi itu memang darahnya keluar sama sekali, bagaikan dilakukan secara tradisional. Kemudian kalau kita coba bandingkan dengan cara penyembelihan secara tradisional sebagaimana tertuang di dalam fikih klasik, bahwa seorang penyembelih itu harus muslim. Karena konsekuensi dari itu sebetulnya adalah akan ada berawal sembelihan itu dengan ungkapan atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, itulah standar yang biasa dilakukan. Makanya seorang muslim menjadi satu persyaratan untuk penyembelih. Di samping sadar dan berakal sehat. Alat sembelihan harus tajam, itu memang syarat utama. Karena spirit yang ada itu dalam proses penyembelihan tidak menzolimi, tidak menganiaya sebetulnya binatang sembelihan itu. Gitu. Kemudian yang disembelih itu benar-benar adalah tenggorokan. Gitu. Jadi berbeda dalam bentuk non-muslim yang melakukan itu
dia pakai stunning dengan alat listrik tapi langsung mematikan, ya. Tidak dalam proses penyembelihan, gitu. Itu bedanya dengan Islam. Islam itu memang proses penyembelihan itu menjadi syarat. Nah, dalam penyembelihan harus memakai alat yang tajam, itu juga menjadi syarat. Soal stunning itu dipingsankan terlebih dahulu tapi tidak mematikan. Itu yang sangat penting sebetulnya. Kemudian di dalam proses itu jelas-jelas terjamin bahwa tenggorokannya itu dan sekaligus adalah saluran makanan dan dua urat yang ada di leher itu memang bisa dipastikan itu terputus, ya. Itulah bentuk yang dimaksudkan itu, alatnya yang tajam dan ada keterjaminan memang itu putus. Disitulah yang dimasukkan tidak terjadi penzaliman terhadap binatang ternak yang disembelih tersebut. Proses penyembelihan secara mekanik ini, yang stunning yang Pak maksudkan tadi itu sudah dikeluarkan Fatwa MUI nomor 12 tahun 2009 dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang disampaikan tadi. Dan alat stunning itu memang murni hanya untuk objek yang halal itu saja. Itu yang penting juga diperhatikan. Jadi tidak bisa alat itu digunakan untuk semua binatang, termasuk binatang yang tidak halal, bahkan babi misalnya. Keterjaminan itu pun sebetulnya perlu dibuktikan. Ya. Itulah saudara-saudara sekalian perbincangan tentang sertifikasi halal, baik itu bentuknya makanan, obat-obatan maupun kosmetika. Karena inilah yang lazim dikonsumsi oleh manusia sampai hari ini dan ke depan. Makanya perlu benar-benar ada keterjaminan tentang hal yang seperti itu. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah pada hari ini. Dan walaupun ada juga perdebatan lebih jauh, perdebatan apa? Bagaimana kalau seandainya tidak hasil pabrikan, ya, katakanlah diolah, diproduksi oleh objek-objek makanan atau apapun dianya, itu dilakukan oleh rumah tangga, jamu sederhana dibikin di rumah, kemudian ada makanan-makanan ringan dan sebagainya, gitu. Nah, inilah bagian dari yang dikritisi habis sebetulnya oleh masyarakat melalui banyak LSM juga yang mengkritisi apakah memang LPPOM, MUI dan BPJPH itu sudah menjangkau sebetulnya sampai kepada ranah yang seperti itu adanya, gitu. Apakah hanya sebatas pabrikan atau perusahaan-perusahaan yang memproduksi makanan-makanan yang pada kategorisasi, ada kemasan bertahan lama, ada labelisasi yang ada kemasan yang bisa ada dilabelisasi di sana, gitu. Itu mungkin tidak aneh lagi. Tapi bagaimana jangkauan seperti maksudnya ini yang diperdebatkan terus sebetulnya sampai hari ini. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.